wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Bu dosen sekalian. Kami dari kelompok bab 5 ingin membahas dan menjawab hasil diskusi kami mengenai hak asasi manusia atau HAM. Jadi untuk soal pertama, permasalahan mengenai hak asasi manusia tidak pernah berakhir. Dari sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, permasalahan hak asasi manusia selalu menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Pertanyaannya, mengapa penegakan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah? Berikan alasannya. Jadi untuk jawaban pertama ada di halaman 107 paragraf pertama dan paragraf kedua. Di situ dibilang bahwasannya pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang mana pengertian HAM itu ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian HAM di atas dapat dikemukakan bahwa hak asasi manusia yang diperlu hormati dan itu mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang, yang mana kewajiban asasi yang dimaksud itu adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Kemudian ada juga jawaban dari halaman 111 di bagian prinsip-prinsip hak asasi manusia di bagian E, prinsip keseimbangan, yang artinya bahwa ada perlu keseimbangan antara keselarasan di antara hak perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak lainnya. Jadi HAM itu tak hanya ditegakkan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat, bangsa dan individu lainnya. Kemudian di nomor 2 berikan contoh beberapa penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Contoh dan penyebab terjadinya pelanggaran HAM, yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, ada juga sistem hukum yang tidak berjalan, masalah ekonomi, intoleransi, rendahnya tingkat kesadaran HAM, dan juga kurangnya sosialisasi HAM. Untuk penjelasannya, ada pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh struktur politik dan sosial masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial negara dan posisi politik sehingga mengakibatkan buruknya tata kelola dan kompleksitas sosial. Selanjutnya, nomor 3, menurut Anda bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum? Itu ada di halaman 136. Ya, menurut kami hubungan HAM dengan negara hukum sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hukum yang melekat pada masyarakat yang multi etnis dan multikultur. Selanjutnya itu nomor 4, yang dimana pertanyaannya, menurut Anda bagaimana perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara? Jadi penjelasan itu kami dapat dari halaman 194. Yang dimana hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodratik dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun. Sedangkan hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, yang disebut juga hak konstitusional warga negara, yang dimana perbedaan hak asasi manusia dengan HAM adalah hak asasi manusia dengan hak warga negara adalah berkaitan dengan arah keduanya, yang dimana hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir lebih mengarah dan mengatur manusia secara pribadi, sementara itu hak warga negara lebih mengarah kepada kelompok warga yang ada di suatu negara tertentu, yang pada intinya hak asasi manusia bersumber dari martabat manusia sebagai pemberian Tuhan, sedangkan hak warga negara bersumber dari hukum positif warga negara. Hanya ini jawaban dan diskusi kami dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.